Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur cuaca dan iklim. Ya, kembali saya tekankan ya, di sini itu saya bukan seorang guru, bukan juga ahli geografi. Saya cuma seorang siswa yang ingin coba merepresentasikan sebuah materi yang saya dapat dari guru dan buku-buku yang pernah saya baca. Jadi misalkan dalam penyampaian ini benar ya alhamdulillah lah. Dan misalkan kalau ada yang salah ya nanti silahkan di komen dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, unsur cuaca dan iklim ini ada banyak ya, ada 7. Ada penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan udara, hujan, serta awan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas yang penyinaran matahari terlebih dahulu. Sebelumnya, Indonesia secara astronomis merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa atau 0 derajat. Sehingga dalam sepanjang tahun Indonesia mengalami penyinaran matahari. Radiasi matahari itu memancarkan sinarnya sebanyak 100%. Nah, dari 100% itu selanjutnya dibagi-bagi. Yang pertama 19% dibaurkan oleh atmosfer. Selanjutnya 6% dipantulkan oleh atmosfer. 20% dipantulkan oleh awan. Jadi awan ini juga dapat memantulkan sinar matahari. Ini sinar matahari datang ke awan, awan langsung dipantulkan ke atas. Yang 4% ini dipantulkan oleh bumi. Ini juga memantulkan sinar matahari ya. Nah, selanjutnya sisanya yaitu 51% ini diserap oleh bumi. Lanjut, faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari. Yang pertama adalah suhu datang sinar matahari. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, semakin tegak suhu datang sinar matahari, maka akan semakin panas. Nah, ini bisa kita lihat kedudukan matahari pada pagi hari, siang hari, serta sore hari. uh, siang hari pada saat siang hari matahari lebih tegak daripada pada saat matahari di pagi hari atau di sore hari. Jadi suhunya akan lebih panas pada siang hari. Udah Anda coba sendiri kan kalau siang hari itu suhunya lebih panas. Misalkan kalau main bola itu di lapangan waktu siang hari pukul 12 sama sore hari pukul 15 itu kerasanya akan lebih panas pada pukul 12. Faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari yang lain ada lama penyinaran sinar matahari. Semakin lama penyinaran sinar matahari, maka suhu akan semakin panas. Lama waktu penyinaran matahari ini dapat dihitung dengan menggunakan alat yang bernama Campbell stroke. Nah, lamanya matahari bersinar dapat dinyatakan dalam persentase atau jam yang ditunjukkan oleh sunshine recorder. Nah, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang sama yang menerima radiasi matahari dinamakan dengan garis isohel. Nah, ini ada gambarnya tentang Campbell stroke untuk mengukur lama penyinaran sinar matahari. Terus topografi tempat. Jadi semakin tinggi tempat maka suhunya akan semakin rendah dan semakin rendah tempat maka suhunya akan semakin tinggi. Ada juga komposisi udara. Nah, udara apa saja sih yang terkandung dalam udara tersebut ternyata juga mempengaruhi pemanasan udara oleh matahari. Nah, udara yang banyak mengandung uap air selanjutnya atau biasa disebut dengan awan dan karbon dioksida akan menyebabkan suhu meningkat. Jadi misalkan di sini ada matahari memancarkan sinarnya ke bumi. Nah, ini kan oleh bumi sinar matahari ini selain diserap juga akan dipantulkan. Namun karena di sini banyak uap air dan karbon dioksida, maka sinar yang seharusnya dipantulkan ini ke atmosfer akan dipantulkan oleh awan lagi ke bumi. Jadi suhu di bumi akan semakin meningkat. Nah, ini juga inti dari rumah kaca juga seperti ini. Terus sifat permukaan bumi, kalau sifat permukaan bumi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sifat daratan dan sifat lautan. Kalau daratan itu lebih cepat menerima panas dan cepat juga melepaskan panas.
Sifat daratan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tanah yang licin dan terang itu akan lebih banyak memancarkan sinar matahari atau memantulkan sinar matahari. Nah, sedangkan tanah yang gelap dan kasar itu akan banyak menyerap sinar matahari. Berbeda dengan daratan, kalau lautan itu lebih lambat dalam menyerap panas dan lebih lambat juga dalam melepaskan panas. Hal ini dikarenakan panas yang diterima oleh lautan ini diteruskan sampai kedalaman 200 meter. Selanjutnya ada angin dan arus laut. Jadi dari mana angin dan arus laut itu berasal juga mempengaruhi suhu yang dipanaskan oleh matahari. Misalkan kalau ada angin dan arus laut yang berasal dari kutub, maka secara otomatis daerah udara yang di daerah yang dilaluinya itu akan menjadi dingin. Selanjutnya pemanasan udara atau atmosfer secara langsung. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi ini adalah penyerapan unsur-unsur radiasi matahari oleh unsur-unsur yang dapat menyerap unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur radiasi matahari ini diantaranya adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan unsur yang dapat menyerap unsur-unsur tadi diantaranya adalah oksigen, ozon, debu, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua ada refleksi, yaitu pemanasan udara oleh matahari namun dipantulkan kembali oleh uap air, H2O, awan, dan partikel-partikel lain di atmosfer. Yang terakhir ada difusi, yaitu penyebaran panas sinar matahari oleh atmosfer. Nah, kalau biasanya difusi ini akan menghasilkan langit yang berwarna biru itu. Selanjutnya ada pemanasan atmosfer secara tidak langsung. Perlu diingat ya, kalau udara itu sifatnya geotermal, jadi ini meloloskan panas. Pemanasan udara secara tidak langsung yang pertama ada konveksi. Kalau konveksi itu udara panasnya itu ikut bergerak, yaitu pemanasannya udara secara vertikal. Jadi misalkan matahari memancarkan sinarnya di sini, bumi panas dan lalu memantulkan. Nah, otomatis udara yang di sini itu akan panas. Nah, udara yang panas ini bergerak ke atas. Nah, ketika bersinggungan dengan udara dingin, maka udara dingin ini juga akan ikut panas. Yang kedua ada konduksi. Berbeda dengan konveksi, kalau konduksi ini udara panasnya hanya diam, tidak ikut bergerak seperti pemanasan pada konveksi. Jadi ini sinar dipantulkan oleh bumi, otomatis udara yang di bawah ini panas. Nah, ketika ini bersinggungan dengan udara dingin di atasnya, maka udara dingin ini juga akan ikut panas. Nah, karena di sini sudah panas, ketika bersinggungan dengan di sini, maka ini juga akan ikut panas, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada adveksi, yaitu penyebaran panas secara horizontal. Nah, misalkan di sini ada udara panas, karena adanya angin tertiup dari sini, maka ini udara panas ini akan bergerak ke sini dan bersinggungan dengan udara dingin yang berada di sini. Karena bersinggungan, maka udara dingin ini juga akan ikut panas. Dan yang terakhir adalah turbulensi, yaitu penyebaran panas secara berputar-putar. Nanti bisa Anda lihat gambarnya. Yang turbulensi seperti ini ya, ini berputar-putar udara panasnya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang penyinaran matahari. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.